Halo bos, jumpa lagi di Fish Aquatic Official. Hai bosku, balik lagi dengan saya di channel Fish Aquatic Official. Sudah lama sekali saya tidak upload video lagi bosku. Mengapa saya sudah lama sekali tidak upload video? Nanti akan saya jelaskan kenapa saya sudah lama sekali tidak upload video lagi bos. Saya ada kesibukan saya sendiri, jadi nanti akan saya jelaskan di video ini juga. Video ini akan saya klarifikasi kenapa saya sudah lama sekali tidak upload video lagi bos. Tapi kali ini saya mungkin akan lebih rajin lagi untuk upload videonya. Jadi sebelum itu bosku, tentunya yang terpenting ini adalah jangan lupa untuk subscribe channel Fish Aquatic Official ya bos. Karena channel ini sudah mulailah berkembang, dan dengan subscribe kalian ini berarti kalian sudah mendukung channel saya untuk lebih berkembang lagi dari sekarang. Jadi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika kalian yang sudah subscribe, boleh tolong bantu share-nya di video saya ini. Mana tahu video saya ini bisa membantu untuk kalian semuanya yang membutuhkan ilmu-ilmu soal perikanan ini bosku. Jadi tanpa berlama-lama lagi akan kita masuk ke videonya di pembahasan saya. Oke, masuk ke pembahasannya sekarang. Jadi masalahnya itu ada di soal kesibukan saya sendiri bosku. Kenapa saya bilang saya sibuk? Karena saya sendiri juga ada menambahkan hobi baru. Sebenarnya bukan hobi baru juga bos. Jadi hobi ini itu juga berhubungan dengan soal ikan, soal YouTube kita juga bosku. Jadi saya itu mulai namanya ternak ikan. Saya mulai ternak ikan dan masih pemula juga, belum terlalu mahir dalam ternak-ternak. Masih ya bisa dibilang masih pemula seperti itu bos. Jadi kalian penasaran saya ternak ikan apa? Kalian bisa langsung ikutin saya ini, jangan di skip bos, biar saya tunjukkan kalau saya itu ternak ikan apa. Oke bos, jadi di sini saya ada sedikit kesibukan soal ikan cupang. Di sini sudah masuk malam, jadi mungkin agak gelap sedikit, tapi saya bisa pakai senter ini bos untuk dilihat ikan-ikannya. Di sini saya belajar ternak ikan cupang, masih pemula juga, belum terlalu jago dalam bidang ternakan ikan ini. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa saya bisa tiba-tiba masuk ke ikan cupang ini. Padahal dulunya saya hanya pelihara ikan-ikan biasa saja, ikan predator atau ikan lohan atau ikan koki. Kenapa sekarang bisa masuk ke ikan cupang ini? Oke, nanti saya akan jelaskan di selanjutnya ini. Sekarang ikannya ini kan kurang jelas bos. Kita bisa saya masukkan ke akrilik. Jadi ikannya nanti akan beberapa saya ambil dan saya masukkan ke akrilik untuk dilihat untuk lebih jelasnya seperti itu. Jadi di sini itu indukan-indukan atau adalah yang lain-lainnya untuk orang mau beli bisa dibeli seperti itu bos. Jadi di sini saya itu ternak. Nah, di gabus ini sudah ada anakan. Di sini saya grooming supaya lebih cerah warnanya. Saya grooming ini ada 5 tempat. Ini 1, ini 2, 3, 4 dan 5. Dan tempat ini nantinya untuk anakannya, tapi anakannya masih di dalam tempat pemijahan. Belum bisa saya pindahkan karena cuaca sekarang sangat dingin sekali, masih hujan-hujan. Oke, saya akan tunjukkan sedikit burayak saya. Ini masuk 4 bulan ini. Salah bos, maksudnya masuk ke 3 minggu. Salah, udah lama tidak bikin video, agak gugup sedikit bosku. Mohon maaf ya bos. Jadi ini dia anakannya, anakan multi. Ini anakan multi. Masuk umur 3 minggu, ini ada yang agak gede sedikit. Ntar saya fokuskan dulu. Nah ini kurang begitu jelas karena air masih kotor ya bos. Ini saya biasa mau masuk 1 bulan baru saya kuras ini sih. Dari para sipu-sipu bilangnya seperti itu. Ini palingan saya sedot aja ini, tapi udah mulai kotor. Ini karena cuaca hujan ini, jadi nggak perlu saya ganti-ganti terus. Kalau diganti terus nanti ikannya malah mati semua. Saya ketok dulu supaya dia ada pergerakan. Jadi ini nampak bos, ini bos. Ini udah masuk ke base gel dia. Warna-warna base gel. Ini tuh anakan multi color ya. Oke, coba kita lihat ke lubukan yang kedua ya. Ini kan 3 minggu nih bos. Kalau ini dia baru masuk 2 mingguan. Ini lubukan kedua saya.
Saya cuma breed 2 lubukan, tapi mau masuk ketiga ini bos, lagi proses. Oke. Di sini ada anakan Cooper. Ini Cooper ya, Cooper metalik. Ini masih ada yang size kecil-kecil bos. Ini mohon maaf nih bos, sangat gelap sekali nih. Biasalah ini masih gelap ini, malam ini bos soalnya. Ini ada anakannya, umur masih 2 mingguan. Sebagian sudah ada yang gede juga ini. Ini nggak tahu nih di kamera nampak jelas atau tidak. Kalau saya lihat sih jelas sekali nih bos. Nah ini bos, nampak tuh. Ini kurang lebih adalah 100 ekor bos. Cuman nggak begitu jelas gitu karena diketapangi kan, jadi warnanya agak coklat. Ini lubukan saya yang kedua. Dan sekarang saya lagi ada proses ini. Ini lagi di breed anakan multi juga, tapi multi galaksi. Jadi nanti hasilnya akan saya update lah di video. Nanti saya kasih tahu bos. Ini baru lagi dipijai nih, jadi jangan diganggu dulu bos. Oke bosku, tadi sudah saya tunjukkan beberapa jenis-jenis ikan yang saya breed. Ada beberapa lubukan yang saya punya sekarang. Jadi sekarang lubukannya udah menuju ketiga. Karena yang lagi saya breed itu lubukan ketiga itu anaknya sebenarnya sudah keluar. Besok dia sudah masuk ke 4 hari baru bisa dipindahkan ke tempat pembesaran. Jadi untuk hari ini dia belum bisa pindah karena dia belum bisa berenang dengan maksimal seperti itu bos. Jadi kalau kalian mau lihat ikan apa saja yang saya punya, sambil saya jelaskan nantinya mengapa saya bisa tiba-tiba pindah ke ikan cupang ini. Oke, langsung kita mulai aja, langsung kita masuk ke akriliknya. Ayo let's go. Oke, jadi ini dia bosku, 2 ekor. Ini ada ikan multicolor yang di depan ini. Ini multicolor galaksi, dan yang belakang ini juga multicolor. Tapi yang belakang ini belum siap mutasi bos. Dan di depan ini dia masih proses mutasi, cuman dia sudah mulai ngeblok. Jadi bisa dibilang ikan ini sudah ikan yang selesai mutasi juga ini. Cuma hanya di bagian ekor dan di bawah perut dia aja yang belum siap mutasi. Tapi yang di belakang itu juga udah nampak bagus bos. Udah ada bentol-bentol warna multicolor yang sudah keluar. Dan yang di depan ini ikannya sudah full block. Jadi kenapa saya bilang bagus? Jadi itulah salah satu ikan koleksi saya yang menurut saya bagus. Yang depan ini menurut saya sudah sangat bagus sekali. Tapi sayang sekali ukurannya masih S++. Belum bisa jadi indukan karena umurnya masih 3 bulanan bos. 3 bulan setengah atau 3 bulanan seperti itu bos. Jadi belum bisa untuk di-breed. Tapi ini nanti akan saya breed juga. Akan mendapatkan hasil dari indukan ini. Nanti akan saya breed juga, salah mana lah pilihan saya yang cocok akan saya breed lagi bos. Jadi saya ini yang lubukan ini saya coba dulu untuk breed. Nanti kalau sudah berhasil pasti saya akan breed lagi bos. Oke, sembari kalian melihat ikan-ikan ini, saya akan jelaskan kenapa saya bisa tiba-tiba hobi ikan cupang. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Kenapa saya bisa tiba-tiba hobi ikan cupang? Dan pasti kalian sangat kaget sekali. 1 bulan saya tidak upload video, kenapa tiba-tiba sudah ada ikan cupang sebanyak itu. Jadi yang 3 lubukan itu saya breed sendiri. Jadi ikannya itu saya breed sendiri, tidak ada beli sama sekali burayanya. Kecuali indukan ini yang ada di toples, itu kebanyakan saya beli. Seperti itu bos. Oke, kita masuk ke pembahasannya kenapa saya tiba-tiba bisa hobi ikan cupang. Kalian kemarin sudah melihat kalau saya membeli 3 ekor ikan cupang yang saya sendiri pun tidak tahu jenisnya karena saya hanya sekedar hobi saja untuk mendapatkan konten saja. Jadi saya membeli 3 ekor ikan cupang yang ada di rumah saya pelihara, saya rawat. Namun dirawat saya seperti biasa rawat ikan saja. Saya beri makannya juga hanya memberi ikan pelet ikan aja, tidak ada yang spesial. Karena saya juga tidak terlalu fokus dengan ikan cupang ini. Saya ini sebenarnya bukan tidak minat ikan cupang, tetapi saya ini kurang minat ikan cupang. Jadi seperti itu, makanya saya kurang merawat ikan cupang yang saya beli 3 ekor kemarin yang sudah pernah saya bikin videonya. Hanya saya berikan makan pelet saja, pelet, tidak pernah saya beri pakan lain. Karena ikan cupang ini dia bagusnya diberi pakan yang hidup, kayak kasut atau enggak sadar atau putir maupun jentik nyamuk atau encuk ya, atau bisa pakan alternatif juga yaitu cadar. Jadi manfaat dari pakan itu pasti berbeda-beda seperti itu bos. Tapi kalau saya pakai pelet itu hanya untuk
penambah saja, karena itu bukan makanan dasar dari ikan cupang ini. Seperti kita manusia saja, kita kan harus makan nasi seperti itu bosku. Jadi dia tidak makan pelet saja, tetapi harus makan pakan hidup seperti casut gitu kan bos. Jadi saya tidak memberi pakan itu, namun ikan ini tidak terawat sama sekali, diberi pelet terus. Nah, lama-kelamaan mati 2 ekor dan tersisa 1 ekor. Dan 1 ekor itu sekarang ikan itu sudah terjual bosku. Jadi mohon maaf sekali tidak saya bisa videokan di akrilik ini. Namun kalau kalian mau lihat ikannya jenis apa, itu kalau nggak salah Hellboy ya bos. Itu bisa kalian cek lah di video saya, udah ada saya bikinkan videonya. Oke, selanjutnya itu setelah saya dapat pelajaran dari itu, nah, dalam 1 bulan ini saya berpikir sendiri bos, kenapa saya tidak coba-coba untuk nge-breed ikan cupang. Karena saya juga kemarin sudah ada bikin kontennya, cara breed ikan cupang seperti gimana caranya. Itu rupanya caranya betul bos, tidak ada yang salah. Kemarin itu saya bikin konten itu hanya iseng-iseng saja untuk nge-breed itu, padahal saya sendiri tidak terlalu ngerti bos. Tapi saya sharing dari YouTube orang lain, dan saya masih belajar dari guru-guru lain, dari sosial media lain, dan saya praktekkan. Nah, saya bikinkan video untuk kalian semuanya supaya kalian tahu bagaimana cara breednya. Cara itu tidak ada salah sama sekali bos. Cara yang saya bikin itu di YouTube tidak ada sama sekali kesalahannya. Itu sangat tepat sekali cara breednya. Saya sekarang breed juga seperti itu caranya. Jadi saya nggak ngasal-ngasal juga breednya bos. Jadi dari situ saya belajar kenapa saya sendiri tidak mau breed. Padahal ikan cupang ini kalau kecil-kecil harganya ngeri juga bosku. Harga seperti multicolor gini bisa 50.000 sampai 200.000, kadang bisa sampai 1 juta juga bos kalau ikannya bagus, formnya bagus, warnanya bagus. Jadi kenapa tidak saya coba, saya breed iseng-iseng kan bos, selagi ada waktu. Dan disitulah saya coba bos, saya beli satu pair atau bisa dibilang 1 pasang. Itu saya beli multicolor kalau nggak salah kemarin itu. Multicolor, red koi bosku, mohon maaf, red koi saya beli dan saya breed sama betinanya. Dan disitulah saya merasa bangga sendiri dan udah menghasilkan 1 lumukan ikan koinya, red koinya itu. Jadi saya merasa bangga, saya teruskan lah bos ini, saya beli indukan, beli dalam 1 bulan ini. Dan sekarang sudah ada sebanyak ini, saya juga mulai saling cross lah bro. Jadi ceritanya itu nikahnya nikah silang lah, saya buat sendiri gitu. Contohnya multicolor sama Nemo, red koi sama apalah gitu bos, saling cross lah seperti biasanya gitu, crossbreed lah itu biasa di istilahnya. Tujuan saya crossbreed itu bos, supaya kita bisa dapat keturunan ikan yang bagus. Karena crossbreed itu tidak semua orang tahu hasil kepastiannya bos. Ada beberapa jenis saja yang kita bisa tahu hasil kepastiannya. Karena kalau nge-cross ngasal-ngasal juga itu ikannya pasti akan jadinya jelek, dasarnya pasti jadi bestial aja, ikan-ikan biasa aja bos. Karena kita harus pandai-pandai juga. Dan saya juga masih pemula ini, jadi saya masih belajar bagaimana cara crossnya. Saya masih belajar dari Facebook lah, dari YouTube lah, masih banyak lah sosial media yang saya pelajari. Dan mudah-mudahan saja saya bisa dapat lebih dari ini lagi ilmunya, supaya bisa lebih detail lagi tahu soal ikan cupang ini bos. Karena saya ingin memperdalam dalam ilmu cupang ini bos, supaya kalau saya ternak kan lebih enak gitu bos. Kita bisa dapat suasananya, bisa dapat hasil yang kita bisa bangga sendiri lah bos, ceritanya seperti ini bos, dengan hasil kita. Jadi ikan cupang ini kan di-breed juga gampang bos, lubukannya dijaga, anaknya dijaga pun bisa dibilang juga gampang, tapi gak begitu gampang dia bos. Kalau udah cuacanya hujan itu agak susah bos. Kalau di bawah sebulan itu masih agak susah sih kalau buraya, tapi kalau sudah di atas sebulan menurut saya sudah aman lah bos. Kalian tidak perlu takut lagi. Jadi disitulah saya mulai namanya ternak ikan cupang. Sampai sekarang ini sudah masuk mau hampir 1 bulan dari saat saya tidak bikin video ini sampai sekarang ini bos. Jadi saya sudah mulai sebulan lebih lah, atau sebulan saya juga sudah lupa. Saya ini mulai ikan cupang dengan membuat rak sendiri, beli toples, beli ikan. Sampai sekarang ini dari awalnya saya tidak tahu jenis sama sekali ikan cupang, sama sekali bosku, dan sampai sekarang saya sudah mulai mengerti jenis-jenisnya. Karena kita itu harus belajar semua soal ilmu ikan ini ya bos. Jadi nanti akan saya bikin videokan lagi selanjutnya lagi soal pembahasan ikan cupang. Kalau kalian mau bertanya soal ikan cupang, kalian boleh tulis komen di bawah.
Dan sekali lagi saya minta maaf, saya sudah jarang sekali namanya upload video. Dan alasannya itu sudah saya jelaskan ya bos. Jadi alasannya itu yaitu mulai ternak ikan cupang bosku. Karena saya ternak ikan cupang ini gak segampang yang kalian pikirkan. Ada kesusahannya juga dan ada kesibukannya tersendiri dan juga ada keasikannya sendiri bosku. Jadi kesusahannya itu adalah kita harus kuras ikannya, harus sekian-sekian, jaga ikannya dan jaga kualitas air, jaga buraya, kasih pakan. Itu tidak sama sekali ada waktu, kadang cuma ada malam saja waktunya bos. Dan untuk keasikannya apa bos? Kalau kita sudah mendapatkan hasilnya, kalian bisa merasakan sendiri bosku. Silahkan kalian coba. Kalau kalian sudah bisa merasakan bagaimana rasanya kalau ngebreed itu sudah dapat lubukan, itu rasanya sangat senang sekali. Apalagi kalau sudah jadi. Ini saya aja masih di bawah sebulan umur burayanya bosku. Saya aja sudah merasa senang bos, sudah bisa berhasil ngebreed. Karena ikan sudah di atas sebulan atau udah mau dekat sebulan itu sudah untuk persen kematiannya itu sudah berkurang lah. Sudah seperti ikan cupang yang sudah dewasa seperti ini bos. Oke, saya sekarang coba angkat ikan lain, angkat ikan yang sudah ada di soliter ini. Akan saya ganti dengan ikan apa lagi yang ada saya pelihara, akan saya masukkan lagi ya bos. Oke, saya ganti sebentar. Oke bos, ini ikan selanjutnya yaitu blue panda dan black samurai. Yang di depan ini ada blue panda, tapi ikannya itu ada sedikit minus. Di pangkal ekor atasnya itu ada robek, bisa dilihat bos. Nah, kalian lihat sendiri robek. Dan yang black samurai ini tidak ada minus sebenarnya bos, tidak ada minus. Cuman yang blue panda ini aja yang ada minusnya bos. Ini sebenarnya ini blue rim, tapi gara-gara bocor jadinya ini blue panda. Ikan ini saya beli sengaja. Memang saya beli sudah minus. Saya itu ada tujuan untuk breed ikan ini karena belum tentu ikan yang bocor itu kita breed anakannya itu harus bocor, tidak tentu bos. Karena anaknya itu bisa jadi blue rim juga. Jadi saya penasaran, akan saya breed juga. Tapi tunggu lubukan yang lain jadi baru saya coba breed. Atau nanti ada kesempatan atau ada waktu akan saya breed. Karena kutu air itu susah carinya bos, apalagi sekarang musim hujan. Akan saya takut sendiri bos mau ngebreed. Oke bosku, sekian dulu untuk video kali ini. Udah saya jelaskan dan alasannya mengapa saya tidak upload video dalam sebulan ini, yaitu masalahnya ada di ternak ikan ini bosku. Oke bosku, sebelum saya tutup video ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dulu yang belum subscribe. Tapi kalau yang sudah subscribe, kalian boleh bantu share video ini. Mana tahu video ini bermanfaat dan kalian juga mendapatkan ilmu dari saya. Bantu share-nya dan jangan lupa like dan tentunya subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Silahkan komen di bawah kalau ada saran video yang mau dibikin. Terima kasih bosku.